Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan dua nikmat tersebut kita masih mampu untuk melangkahkan kaki kita dalam talabul ilmi syar'i, dalam menuntut ilmu syar'i. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan umatnya dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini, di malam yang pertemuan yang ke-7 ya Abu ya. Jadi kita akan kembali melanjutkan untuk mempelajari bahasa Arab dengan memakai kitab Durusul Lughah, pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Rahim hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai di halaman 21 di Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Jadi di pelajaran yang keempat ini di antara yang termasuk dari pembahasan baru dari pembahasan sebelumnya adalah pembahasan mubtada yang bentuknya dhamir. Mubtada yang bentuknya dhamir. Ya, dhamir tersebut seperti apa? Huwa, hiya, atau yang lainnya. Maka dia boleh jadi mubtada. Kemudian khabarnya adalah yang biasanya bentuknya isim nakirah. Dalam pelajaran yang keempat ini khabar berbentuk jar majrur. Salam. Jar majrur
Sebuah isim yang dimasuki oleh huruf jar. Sebuah isim yang dimasuki oleh huruf jar. Dan isim tersebut ya dibaca dengan berakhiran kasroh atau majrur. Kalau biasanya al-baitu, rumah, dibaca dengan marfu atau dhammah. Karena dia masih sendirian ya. Maka hukum asalnya dibaca dengan dhammah. Namun ketika kemasukan huruf jar seperti fil baiti. Fil baiti, maka dibaca berakhiran dengan kasroh. Nah, yang kasroh tersebut di dalam ilmu nahu dikatakan sebagai apa? Majrur. Majrur. Nah, tanda majrurnya dengan apa? Nah, itu baru nanti kasroh. Baru kasroh. Kemudian juga kita mempelajari tentang kalimat tanya yang baru. Alat untuk bertanya. Ya, di sini apa? Aina. Aina di mana? Menanyakan tempat. Aina Muhammadun? Jawabannya huwa fil ghurfati. Pakai dhamirnya huwa karena Muhammad itu mudzakkar, laki-laki. Mudzakkar. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Dan di mana Yasir? Dia di kamar mandi. Wa fil hammami. Fil hammami fi huruf jar. Al-hammami majrur. Ya, karena kemasukan harfu jar, yaitu fi, di dalam. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Kalau untuk perempuan, ya, perempuan di sini kalau dia masih tunggal, ya, tunggal satu orang. Hiya fil matbakhi, maka dhamirnya hiya. Kalau laki-laki, huwa. Dia di dalam dapur. Karena perempuan tugasnya apa? Memasak, ya. Kalau misalnya huwa fil matbakhi, boleh nggak? Boleh aja. Karena nggak mesti perempuan aja yang masak. Laki-laki pun ada yang masak. Ainal kitabu? Nah, di sini menanyakan tempat sesuatu yang tidak berakal. Buku tidak berakal. Huwa 'alal maktabi. Dia, yaitu buku, di atas meja. Huwa ini dinamakan sebagai dhamir. Atau bahasa lain apa? Kata ganti. Ya, enggak perlu lagi diulang. Ainal kitabu, al-kitabu 'alal maktabi. Cukup di apa? Ganti dengan dhamir. Wa aina sa'atu? Dan di mana jam? Hiya 'ala sariri. Dia di atas ranjang. Hiya kembali ke mana? As-sa'. Sa'ah mudzakkar muannas. Nah, ini kan apa nih di bawah nih?
tugas ya. Udah buat nih. Udah. Nanti aja. Saya belajar dikumpulkan ya. Kalau yang nggak buat gimana? Pukul ya. Kalau lebih 7 tahun dipukul. Udah lebih 70 tahun ya. Kalau lebih? Kalau udah nikah dirajam. Ya. Dirajam. Ya, nggak perlu kita baca lagi ya ini ya. Untuk menginikan waktu. Kemudian As-Tsani Iqra waktub Iqra waktub ma'a dhabti sahih. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ini jangan dibaca di wasol seperti yang sebelumnya, jangan. Karena yang di wasol itu kalau bertemu dua sukun. Ya, yang tadinya sukun kemudian kita buat menjadi kasroh. Kalau ini nggak bisa. Karena sukun bertemu dengan fathah. Bukan sukun bertemu dengan sukun. Jadi nggak bisa diwasol. Paham ya? Kecuali bertemu dengan alif lam yang itu sama-sama sukun. Ketika diwasol, maka sukun yang pertama itu dikasrohkan. Sudah ya, sudah sering kita bahas ya. Jadi kalau begini, bacanya Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Awakhiril kalimat ya, bisa diwasol. Iqra bacalah. Ini fi'il amr. Kata perintah. Perintah menunjukkan wajib. Waktub dan tulis. Setiap yang tugasnya Iqra waktub ini jangan lupa ditulis ya. Di buku apa? Catatan. Ada tulis semua ya? Ada catat? Nah, di mana? Nasita? Lupa. Sebelumnya kan ada itu Iqra waktub. Yang ada waktubnya berarti tulis. Kalau yang Iqra-nya kita baca di sini. Kalau memang mau ditulis 2 kali misalnya, untuk lebih terbiasa, nggak apa-apa. Ya. Ma'a bersamaan dhabti memberi harokat. Memberi harokat akhir.
Al-kalimat, kata. Karena disebut awakhir, kenapa? Karena yang berubah justru apa? Akhir. Yang sebelum akhir nggak pernah berubah. Ya, mungkin kita lupa sekali, mungkin lupanya. Kedua, ketiga, udah terbiasa, kita tahu harakatnya. Tapi kalau akhir, bisa nanti A, bisa nanti U, bisa nanti I. Makanya lebih difokuskan untuk memperbaiki ya harakat akhir kalimat. Naam. Man yaqra? Man yurid an yaqra? La, al-akhar. Al-akhar man? Yang jarang baca, yang jarang baca. Udah Pak Zul lah. Enggak, mulai dari antum. Tadi antum. Tadi antum tunjuk tangan soalnya. Ya, bismillah. Bismillah. Pak Jul udah biasa. Iqra waktu ma'a waqti awakhiril kalimati. Itu nggak perlu dibaca lagi. Langsung bawahnya. Oh, boleh juga, boleh. Al-madrasatu. Air siapa nih? Air siapa nih? Punya anak kan? Udah minum aja. Fil madrasati. Al-madrasah? Qara'ta? Al-madrasatu. Kenapa tu enggak ti? Oh. Enggak pengaruh alif lam tuh. Bukan alasan tuh. Karena dia masih sendiri dia. Masih sendiri. Iya, karena masih belum ada kalimat yang lain sebelumnya. Nah, kemudian kenapa tidak bertanwin? Al-madrasatu? Karena beralif lam. Ini ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah dengan alif lam. Paham ya? Kemudian wasil Fil madrasati. Nah, kenapa ti? Karena ada Huruf jar. Harfu jar. Fil madrasati. Ya, terus. Fil baiti. Fil baiti. Fil baiti artinya di dalam rumah. Afwan, Nana. Bukan. Pengen buang air nih. Berapa kali? Air
Khalas. Das. Masih Abu Dia. La alladhi biyaminik. Antum. Iya. Iya. Al-ghafatu. Gur. Al-ghurfatu. Al-hammam. Al-hammami. Fil matbahi. Al-maktabu. Al-maktabi. Al-kursiyun. Al-kursiyi. Al-sariru. As-sariru. Al-kitabi. Fil masjidi. Bapak. Belum bisa. As-Sundawi. Hah? Udah habis kan? Al-madrasatu. Fil madrasati. Ya. Fil baiti. Al-baitu. Al-bufatu. Al-hamami. Iya. Oh, tiba-tiba mi. Yang lain UU semua. Al-hamamu apa? Fil matbahi. Al-maktabi. Al-maktabu. Al-maktabi. Al-kursi. Al-syariri. Al-sariru. Al-kitabu. Fil masjid. Halal. Al-kitabi apa? Al-kitabi. Fil masjid. Abu. Nah, antum. Nah. Lanjut apa? Bawahnya satu. Ain, ulang lagi. Karir. Madrasati. Fil baiti. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Fil matbahi. Nah, Pak Eka. Al-maktabu. Al-maktabi. Al-kursiyi. As-sariru. Al-kitabi. Fil masjid. Nah. Al-madrasatu makna sekolah. Fil madrasati. Ya. Maksudnya di dalam sekolah, di lingkungan sekolah ya. Fil baiti. Al baitu. Rumah. Berapa rumah? Al ghurfatu. Kamar, ruang. Al hammamu. Fil matbakhi. Al maktabu. Meja. Alal maktabi. Alal sariri. Alal kursi. Nah, ini orang Arab. Kalau kita kan bacanya apa? Al-kursiyu. Kalau majrur alal kursi. Tapi orang Arab berat nih, sangat berat mereka. Jadi mereka bacanya kalau al-kursiyu tetap al-kursiyu, tapi kalau alal kursi mereka baca alal kursi, nggak bisa mereka baca alal kursi. Berat nih bagi orang Arab. Harokatnya jelas kasroh, ya kasroh, majrur. Tapi bagi orang Arab itu berat. Makanya nanti ada dalam pembahasan nahu
Ya, ada istilah asikol. Sikol itu berat. Kenapa ini harokatnya jadi begini? Karena faktor orang Arab nih, dia nggak bisa baca. Susah baca kalau dia dengan harokat itu. Akhirnya diubah harokatnya. Supaya bisa dibaca sama mereka. Yang ubah siapa? Kita apa? Orang Arab. Mereka yang ubah. Jadi kaidah ini dibuat sama orang Arab juga. Bukan orang Arab yang sekarang-sekarang, tapi orang Arab yang dulu. Ketika awal munculnya ilmu nahu. Ini berat nih bagi mereka. Akhirnya dibuatlah kaidah. Dan kaidah ini ada mubtada, ada khabar, fa'il. Dan ini dibuat oleh orang Arab terdahulu. Jadi kita ini mengikuti kaidah mereka. As-sariru. Sariru apa? Ranjang. Bukan keranjang, ranjang. Alal kitabi, di atas buku. Fil masjidi, aina tullab, di mana para siswa, hum fil masjidi. Mereka ada di dalam masjid. Fahimtum? Naam. Summa Iqra waktu. Baca dan tulis. Yang tadi yang kedua, kemudian yang di bawah ini. Iqra waktu. Ya, langsung antum baca ya. Jangan aneh. Biar terbiasa. Akbar. Rukmul awal. Al-awwal. Ma makna hadhil jumlah? Ma makna? Kalimat ini apa artinya? Bacaannya betul, ya? Betul. Thalibu fil jami'at. Siswa kampus, universitas, jamiah. Iya boleh juga. Siswa nggak kok. Belajar boleh, terserah. Siswa aja, mahasiswa panjang. Iya benar. Coba. Enggak, artikan yang tadi, yang nomor 1. Dah azan ya. Siswa di dalam kampus universitas. Iya. Kenapa antum baca jamiati? Kemasukan huruf Thalibu fil jamiati. Ya, at-thalibu fil jamiati. At-thalibu ini saya tanya lagi ya. Ini sebagai apa, Akbar? Iya. Khabarnya mana? Iya, ahsan. Raqmu tsani. Masmuk? Faisal. Malik Faisal. Atsani Ar-rajulu bil masjidi. Laki-laki dewasa di dalam masjid. Iya. Jangan dibaca ar-rijlu. Kaki nanti, kaki dalam masjid. Oh, kakinya dalam masjid. Orangnya mana nih? Mukanya mana? Ar-rajulu fil masjid. Ya, laki itu ada di dalam masjid. Nah, masjid di
Harokatnya majrur karena kemasukan huruf huruf jar. Al-thalith, Rana, antum, masmuk, Dedi, Deni. Aina tajirun. Tajiru, Aina tajiru. ainat tajiru. Aina Alif lam apa nih? Asyamsiyah. tajiru. Wal fil Fit dukkani. wal fil dukkani. Huwa fit dukkani. Wa fil dukkani. Fit. Wa Fit. fil dukkani. Ya. Aina tajiru? Huwa fit dukkani. Di mana pedagang itu? Huwa, dia, kembali ke mana? Ya. Fit dukkani. Di dalam toko. Jadi huwa kembali ke at-tajir. Dia di dalam tajir itu dalam toko. Kemudian ar-rabi' Andika. Al-Rabi' al-qalamu ala al-maktabi. Ya. Pulpen di atas meja. Ya. Pulpen di atas meja. Ahyayan. Al-khamis. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Ya. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Kenapa dibaca ti? Jar itu fi. Hiya ini apa namanya? Dhamir ya. Kembali ke Zainab. Zainab muannas. As-sadis. Ainal warak wa alal maktabi. Di mana dia di atas meja. Dia di atas kertas di atas meja. Aina itu apa? Isim istifham. Al-waraq mudzakkar muannats? Mudzakkar. Nantakil ila safhah salis wa ishrun. Salasa wa ishrun. 23. Iqra. Antum. Aina mudarrisu. Mudarrisu. Aina mudarrisu. Ainal mudarrisu. Ainal mudarrisu. Huwa fil fasl. Iya. Di mana itu? Dia di dalam kelas. Di mana? Dia di dalam kelas.
Huwa ini apa namanya? Kembali ke mudaris. Guru laki-laki perempuan? Antum? Antum? Ana fokus yang agak ke belakang, akhirnya lupa yang ini. Sani ke-8. Aina Yasirun, di mana si Yasir? Huwa fil mirhab. Fil mirhab. Iya. Aina, di mana Yasir? Dia di WC. Iya. WC, toilet. Yang ada klosetnya itu mirhab. Ya, kalau yang luas itu hammam. Hammam. Yang ada sumurnya yang biasa kita mandi, nah, itu hammam, tempat mandi. Iya, kalau toilet berarti ada itu mirhab. Nah, ini hammam, kalau bagian ini hammam. Kalau yang ada kloset itu berarti mirhab. Pokoknya yang mirhab itu yang ada itunya. Yang ada tempat buangnya. Sama aja. Batasan boleh kita ini batasan boleh untuk baca doa itu di hammam itu masih dibolehkan. Hammam ini boleh. Kan ada mirhab dekatnya itu satu. Asal jangan masuk wilayah kloset itu. Cuma dibatasi sama itu kan. Ya di luar kan keran aja. Di situ masih boleh kita baca Bismillah dulu. Boleh. Hatta di kamar mandi pun yang ada itu boleh juga kan? Sebab itu karena lingkarohah deh. Tempat lain. Nah, ada juga bahasa lain baitul khala, itu toilet juga, baitul khala. Baitul rumah, khala itu sendiri, sunyi khala itu. Dari kata khalwah. Iya. Di rumah sunyi dia, di mana? Di WC, di kloset. Baitul khala. Sekarang nomor berapa? Ya. Nah, fil mirhab itu sebagai apa, Abu Sipa? Dadanya mana? Iya. Itu nanti. Ya. Karena kalau pertanyaan ini nanti bolak-balik dia. Modelnya dibolak-balik dia. Agak kalau kita jelaskan memang ini nanti bingung ya. Sembilan. Masih ada waktu ini. Syamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan langit. Asy-syamsu wal qamaru fis sama. Matahari dan bulan itu ada di langit. Iya, di langit. Iya. Asy-syamsu itu sebagai apa? Mubtada. Khabarnya fis sama. Ya, asy-syamsu mubtada, khabarnya fis sama. Nah, waw setelah asy-syamsu waw ataf.
Waw ataf. Kalau mau kita sebutkan lagi ya. Kalau boleh ya. Al-qamar itu ma'tuf. Ma'tuf. Kemudian ma'tuf alaihnya itu kembali ke asyams. Yang maksudnya adalah al-qamar menjadi bagian dari asyams. Dia bagian dari mubtada. Yang di atas, yang di langit itu apa? Bukan hanya syams tapi al-qamar. Ya. Karena sudah ya, bersamaan. Asyamsu wal qamaru sama. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi yang menjadi mubtada'nya yang mana? Apakah asyamsu atau al-qamar? Enggak boleh dua-duanya, jangan dua-duanya, satu dia. Yang paling awal itu asyamsu ini jadi mubtada. Nah, al-qamar ini bagian dari mubtada, tapi jangan disebut dia mubtada. Sama karena bagian dari mubtada juga. Ya. Jangan dikatakan dia apa al-qamar mubtada, bukan. Yang mubtada itu asyamsu. Enggak ada nanti dua-dua mubtada. Nah, kabarnya yaitu fis sama. Ya. Paham ya? Kalau ditambah lagi Bisa juga. Al-qamaru wan nujum wal kawakib, tetap mubtada'nya satu, yang pertama tadi, yang awal ini yang lainnya karena ada waw dan mesti ada waw, dan ini mesti ada waw. Nggak mungkin nggak ada waw. Kacau nanti kalimatnya nggak ada waw. Nggak bisa, karena kita nyebut dan, karena kan ada artinya dan nanti, dan. Kalau koma nggak ada dan kan? Nah, fis sama berarti dia, coba perhatikan di ini, fis sama khabar dari asyams. Waw ataf. Al-qamar ma'tuf. Yang setelah waw namanya ma'tuf. Itu masih berrahman ya, azannya ya. Hah? Jam 8:05. Asyamsu kok khabar? Karena isim beralif lam kan, isim ma'rifah di awal kalimat ya kan. Khabarnya mana? Nah, fis sama. Waw ini al-qamar ma'tuf. Kemudian kembali lagi ke belakang. Asyamsu ini ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih dimaktufkan ke sini nih. Alaihnya kembali ke ini. Alaih itu kembali saja. Ya, alaih untuk kepada dia, alaih kepada ini. Mubtada khabar. Sudah selesai mubtada khabarnya. Ini wawnya apa? Waw ataf. Al-qamaru ma'tuf. Yang setelah waw ataf itu dinamakan sebagai ma'tuf. Nah, kalau sudah ada ma'tuf, berarti waw setelah waw ataf ma'tuf. Ma'tuf harus ada lagi apa? Ma'tuf alaih, kembali lagi ke belakang. Nah, jadi pelajaran bahasa Arab gitu dia. Ke depan nanti bisa kembali lagi ke belakang. Nah, jadi jangan antum sebut nanti ini asyamsu, walaupun ada huruf ataf di sini, asyamsu mubtada. Dia juga sebagai ma'tuf alaih. Jangan ya, jangan disebut langsung dia ma'tuf alaih, walaupun dia nanti ma'tuf alaih, tapi harus gimana dulu?
sebut dia dulu mubtada. Waw ataf, ma'tuf alaih, kembali lagi ke belakang. Jadi jangan disebut langsung dia mubtada kemudian ma'tuf alaih. Paham ya? Jangan disebut ma'tuf alaih sebelum kita menyebut ma'tufnya. Paham ya? Yang diatofkan ke atasnya, diatofkan, dikembalikan lagi ke belakang. Ke siapa itu? Bagian siapa? Bagian siapa? Dia bagian di sini. Dan perhatikan lagi bahwa ma'tuf itu tidak ada harokat khususnya. Harokat asli nggak ada. Beda dengan mubtada. Mubtada itu sudah pasti apa? Sudah pasti dhammah, ya kan? Khabar juga sudah pasti dhammah. Kecuali yang di sini. Mubtada sudah pasti dhammah. Kenapa antum baca asy-syamsu wal qamaru fis sama? Kenapa antum baca asy-syamsu tidak asy-syamsi? Kenapa? Karena dia memang mubtada di awal kalimat. Nggak mungkin antum baca asy-syamsi, asy-syamsa. Pasti asy-syamsu karena mubtada. Paham kan? Paham nggak? Nah, maka antum baca dia mubtada asy-syamsu. Mubtada harus apa? Dhammah. Khabar pun harus dhammah. Cuma di sini beda lagi bentuknya, bukan yang nakiro. Nah, untuk ma'tuf dia mengikuti yang sebelumnya. Mana sebelumnya? Mana sebelumnya? Asy-syamsu. Maka harakatnya pun dhammah juga, marfu'. Mengikuti ini ya. Asy-syamsu ini. Maka ma'tuf itu nggak ada harakat sendiri dia. Harakat asli nggak ada. Beda dengan mubtada. Ini sudah harakat aslinya. Posisi asli harakatnya. Kalau ma'tuf, dia mengikuti yang sebelumnya pokoknya. Dan nggak mesti sebelumnya itu mesti mubtada, enggak. Bisa dan ke posisi lain nanti. Pokoknya yang lebih gampangnya bahwa ma'tuf itu yang setelah huruf ataf, dia mengikuti harokat sebelumnya. Kalau misalnya di sini asy-syamsi, berarti dia wal qamari. Asy-syamsa wal qamara gitu aja. Nah, kenapa di sini dalam posisi ini al-qamaru? Karena mengikuti asy-syamsu. Nanti ya kita pelajari lagi, ada pembahasan nanti na'at man'ut. Paham insyaallah? Ya. Jadi antum nggak bingung lagi setelah kalimat waw ataf ini. Selama antum tahu harokat kalimat yang sebelumnya, maka dengan mudah antum berikan harokat kalimat setelah waw ataf ini. Intinya ma'tuf itu mengikuti sebelumnya. Apa? Ma'tuf itu mengikuti sebelumnya. Iya, harokatnya mengikuti yang sebelumnya. Ini maksudnya sebelumnya ya, yang awal tadi. Nah, kalau ini lain lagi. Dia nggak ada hubungan dengan ini. Tapi dia hanya hubungan sebagai dengan apa? Dengan mubtada, khabar. Ini khabarnya. Ya. Dan nggak bisa juga antum sebutkan ini mubtada'nya. Ini nanti jadi apa? Nah, bingung kan? Ini jadi apa? Maka karena di awal kalimat mubtada. Khabarnya fis sama. Paham? Paham lah ya. Gampang nih. Jadi nggak paham sekarang, paham nanti setelah ini, paham lagi. Karena nanti lewat terus nih. Kemudian yang ke-10, man fil fasli. Ini ya. Benar ya? Man fil fasli, siapa yang di dalam kelas? Siapa yang ada di dalam kelas? Berarti orang nih. Bukan benda. Kalau benda nanti madza fil fasli, apa yang ada di dalam kelas. Man fil fasli, siapa yang di dalam kelas? Bacanya ikhlas. Dah. Maksudnya Nggak perlu tajwid. Man fil fasli. Iya. Baca ini nggak perlu tajwid bahasa Arab.
memang dia ada sinkronnya dengan pelajaran tajwid, tapi dalam hal mentajwidkannya ini nggak perlu, bacaan biasa aja. Man fil fasli, min qablu. Oh, nggak boleh antum nggak ada tajwidnya, bukan, nggak masalah bahasa Arab. Iya, kalau itu pelajaran tajwid. Itu terjadi di Mentawai enggak? Apa? Enggak, tapi enggak. Walaupun ada yang baca dengan tajwid enggak. Kecuali yang dipaksakan baru. Mau. Nah, itu baru. Mau fil fasli. Apalagi dinyanyikan lagi. Atau hal indaka kitabun, hal indaka kitab. Jangan ya. Itu takaluf namanya. Tahu takaluf ya? Ya, memberatkan diri. Islam melarang takaluf. Kemudian lanjutkan lagi. Nah, ini al-asma ini ya. Nama-nama yang bertanwin dan nama-nama yang tidak bertanwin. Jadi ketika antum melewati nama-nama yang tidak bertanwin ini di dalam kalimat nanti jangan antum tanwinkan. Jadi kita baca dulu di sini. Yang A. Yang di kanannya itu nama-nama bertanwin, kemudian kirinya itu nama-nama tidak bertanwin. Dan insya Allah akan kita pelajari ini. Kenapa enggak bertanwin ini? Kenapa bertanwin? Dan isim apa aja yang tidak boleh bertanwin? Ini insya Allah akan kita pelajari. Ini banyak nanti. Ya, menjelang akhir jilid pertama. Insya Allah ya. Kira-kira orang-orang ini masih ada ya? Ya. Insya Allah masih ada ya. Kita berdoa masih. Ya, yang di sini semuanya. Semua istiqomah ya. Akan kita pelajarin. Kita baca dulu. Baca dari kanan ke kiri ya. Atau bisa dari atas ke bawah. Man yaqra? Antum. Iya, ke bawah aja. Khalidun, Hamidun, Yasirun, Hammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ya. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyah. Lagi. Hah? Iya. Siapa? Pak Ika. Sehat Pak Ika ya? Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah. Dari kanan Muhammadun, Khalidun. Agak ini ya rabunya. Hamidun, Yasirun, Ammarun,
Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Kemudian yang perempuan ya. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Anda baca di ini ya. Lanjutkan ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Ya. Nah, nama-nama ini ya, yang kanan itu dibaca dengan tanwin ya. Muhammadun ya. Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Dan perlu diingat bahwa nama-nama orang itu jangan dikasih alif lam. Jangan dikasih alif lam karena dia nama itu sudah termasuk isim ma'rifah. Nanti ada isim ma'rifah yaitu nama orang. Nama orang jangan antum kasih lagi. Misalnya dia di awal kalimat, kan isim ma'rifah di awal kalimat, mubtada. Ya kan? Muhammadun fil fasli, Muhammad di dalam kelas, mubtada, Muhammadun fil fasli khabar. Jangan al Muhammad fil fasli, jangan antum ma'rifahkan lagi karena dia nama itu memang sudah ma'rifah. Nama orang itu sudah ma'rifah. Ya. Kalau nama ada alif lam apa-apa. Seperti apa? Nah, itu pengecualian lain itu. Sudah apa? Nah, Sa'id yang keberapa nih? Sa'idun. Tidak beralif lam. Bisa saja dia dalam kalimat tertentu Sa'idun ini dia beralif lam. As-Sa'id. Berarti kalau sudah beralif lam ini bukan dimaksud lagi nama orang, tapi apa? Sifat. Apa artinya Sa'id? Bahagia. Ya, As-Sa'id kan ada tuh kalimatnya. As-Sa'id berarti kalau sudah beralif lam itu berarti makna lain. Walaupun mirip dengan Sa'id. Misalnya Sa'id bin Sayyab. Al-Furqan petunjuk. Iya. Bukan orang lagi itu bukan masalah. Tapi Ada nama Ya Zainabun. ya Zainabun. Zainabun ya. Sudah ditanwinkan. Yang dipanggil Zainabun. Iya, ada emang. Zainabun. Panggilannya Kak Nabun. Ada. Nah, berarti sudah menyalahi kaidah. Berarti ini yang nggak pakai tanwin ini nama perempuan salah. Nanti ada juga nama laki-laki yang ada berakhiran tamar buto. Seperti Muawiyah. Iya.
Ada nanti, insyaallah. Ya. Aliyun, Abbasun. Dengar ceramah. Untuk Abbas ini ada ditambahnya alif. Al-Abbas. Pernah gitu kan? Ada. Itu memang untuk nama. Apa sama kayak Said itu. Itu lain lagi ya. Nanti memang ada sebagian yang ada alif lamnya. Kemudian nama yang terakhir ini perempuan. Itu apa bacanya? Ruqayyatu. Jangan ditanwinkan. Ada bacaan lain yang mirip ya. Tapi ianya tidak ditasydid. Apa? Ruqyah. Ya. Tahu ruqyah ya? Itu ruqyah lain lagi. Ruqayyah berarti nama perempuan. Kalau kita mau buat nama anak, kan kebanyakan mau ngambil bahasa Arab, tapi pas dipanggil itu nggak pas ingat ini apa berarti. Misalnya kayak Ruqayyah itu ada nama anak itu Ruqayyah. 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 Terus? Itu kan nggak ada, harusnya Ruqayyah itu. Ruqayyah itu, terus? Ketika dibuat nama jadi Ruqayyah, apa artinya juga? Enggak pengaruh. Gak masalah itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ini masih sama nih. Artinya tahu juga ya? Tahu artinya? Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ya, ini nggak ada lagi apa? Nggak ada lagi harakatnya kan? Karena sudah terbiasa. Nah. Akhfurkan. Hamidun. Zainabu. Aminatu. Ammarun. Sa'idun. Fatimatu. Maryamu. Aliyun. Khalidun. Abbasun. Isatu. Muhammadun. Sofiyatu. Khadijatu. Ini lagi Khadijah. Pakai apa? Pakai da. Kalau di kita apa? Pakai ta. Khadijah. Khadijah. Salah itu, ya. Khadijah, tetap Khadijah. Bukan Khatijah. Khadijah. Apa? Ya. Hamidun. Nah. Ya, Hamidun. Hamidun. Zainabun. Zainabu. Ya. Aminatu. Ammarun. Sa'idun. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Aliyun.
Itu bisa juga dibaca alayya, atas saya. Atau ala di atas. Itu Khalidun. Abbasun. Aisun. Aisatun. Muhammadun. Sofiyatun. fi. Sofiyatu. Khadijatu. Sofiyah itu lembut artinya ya. Kalau Fatimah itu artinya perempuan yang menyapi anak. Yang dikasih susu, digendong, disapi anaknya itu Fatimah. Kalau arti ya. Iya. Apa namanya? Udah ya. Berarti yang dia gendong anak itu menyusui anak. Ya. Ya kurang lebih ya. Evan Wasil. Udah. Nama kan? Lanjut ya. Nah kan khawatir diam-diam tapi nggak lanjut lagi. Semangat ya, walaupun diam-diam semangat kan? Karena khawatirnya diam-diam tapi semoga semangat ya. Semoga Allah mudahkan. Naam, nantakil ila darsin jadid. B ya. Di safhah 24. 24. Nah, di sini kita sudah masuk ke apa namanya? Masuk ke fi'il. Kata kerja. Ada di bawah. 6. Man yaqra. Andika, ikra Andika. Al-baitu minal baiti, al-masjidu ilal masjidi, al-mudarrisu min aina anta Muhammadun ana minal yabani, al-mudarrisu wa min aina Ammarun Muhammadun wa minas Sini, al-mudarrisu wa min aina Hamidun Muhammadun wa minal Hindi, al-mudarrisu aina Abbasun Muhammadun kharaja, al-mudarrisu aina zahaba Muhammadun zahaba ilal mudiri, al-mudarrisu wa aina zahaba Aliyun Muhammadun zahaba ilal mirhadi. Baca apa? Ikra. Al-baitu minal baiti, al-masjidu minal masjidi, al-mudarrisu min aina anta Muhammadun ana minal aina minal yabani, Al-mudarrisu wa min aina Ammarun Muhammadun huwa minas soin sin. wa minas sin wa min aina Hamidun
huwa minal hindi. Al-mudaris aina Abbasun Muhammad Khoraja. Al-mudaris aina Dhahaba. Aina dhahaba. Aina Dhahaba Muhammad. Dhahaba ila al-mudaris. Hah? Aina ila al-mudiri. Al-mudaris. Wa aina dhahaba Aliyun. Aliyun. Wa aina dhahaba Aliyun. Muhammad. Dhahaba ila al-midkhali. Mirhal. Al-baitu minal baiti. Al-masjidu ilal masjidi. Min ila itu huruf jar. Percakapan antara mudarris dan Muhammad. Guru dan Muhammad. Bismillah. Min aina anta Muhammadun ana minal Yabani. Min aina anta Muhammadun ana minal Yabani. Min aina anta, apa makna? Dari mana engkau? Min dari, aina di mana? Min aina dari di mana? Dari mana? Nah, dari mana? Ya. Jangan dari di mana. Tapi dari mana? Min aina anta, dari mana engkau? Maksudnya dari, yang dimaksud di sini negaranya ya. Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Yaban, Jepun. Jepang, Japan. Jepang. Al-Yaban. Ya, min aina anta? Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Al-mudarrisu wa min aina Ammarun? Muhammadun huwa minas Sini. Wa min aina Ammarun? Dan dari mana Ammar? Huwa minas Sini. Dia dari Cina. Hadis maudhu itu apa? Utlubul ilma walau bisin. Selain walau dengar izin. Walau bisin. Asin Cina ya. Cina. Nam. Huwa ini apa? Dhamir untuk siapa? Ammar. Huwa yaitu si Ammar dari Cina. Huwa itu sebagai apa? Iya, namanya memang dhamir, tapi dia sebagai apa? Kabarnya? Iya, Masya Allah ya, udah tahu sekarang ya. Al-mudarrisu wa min aina Hamidun? Muhammadun huwa minal Hindi. Dan dari mana Hamid? Wa min aina Hamid? Dan dari mana Hamid? Ya. Huwa minal Hindi. Dia dari India. Hind. Ya, India. Nah, huwa dhamir untuk Hamid.
Al-mudarrisu aina Abbasun. Di mana Abbas? Allah. Muhammadun kharaja. Kharaja. Telah keluar. Khuruj. Dia telah khuruj. Dia telah keluar. Kharaja, dia telah keluar. Ini nggak pakai huwa lagi bisa? Apa? Nggak pakai huwa, nggak pakai dominan lagi. Ini dia di dalamnya sudah tersimpan dhamir. Dia sudah tersimpan dhamir. Namanya apa? Dhamir mustatir. Kalau dijelaskan kira-kira berat nggak ya? Kasih tahu aja dulu, Ustaz. Panjang jumpa lagi, Ustaz. Iya. Berarti kita di sini sudah masuk fiil. Kata kerja ya. Fiil apa ini? Fiil madhi. Kata kerja yang sudah terjadi. Berarti dia telah keluar. Misalnya contohnya. Ini kharaja ini adalah namanya apa? Fiil. Fiil apa? Jangan mazi ya. Madhi jangan salah sebut. Fiil madhi. Pakai dhad. Kata kerja yang sudah terjadi, berarti dia sudah keluar. Nah, setiap catatan, setiap fiil butuh kepada fa'il. Kalau dalam kurung pelaku. Bahasa itunya apa? Subjek ya. Kharaja Muhammadun ilal masjidi. Setiap fiil butuh kepada fa'il. Gak mungkin ada pekerjaan namun pekerjaannya tidak ada. Gak mungkin ya. Mana fa'ilnya? Fa'il pelakunya mana? Kharaja telah keluar. Muhammadun. Ini fa'il. Dan fa'il itu sama dia harokatnya dengan mubtada. Mubtada apa? Harokatnya? Marfu. Dom. Fa'il pun sama. Jadi bukan kharaja Muhammadin atau Muhammadan, tapi Muhammadun. Paham? Kharaja fi'il madhi. Muhammadun fa'il. Setiap fi'il mesti dia harus ada fa'ilnya. Nah, sekarang kita balik lagi. Kita putar, kita balik. Muhammadun
Kharaja ilal kita yang mau kita bahas di sini apa? Fiilnya ya, fiil ya, bukan yang lain ya. Kalau diartikan sama nggak nih arti? Telah keluar Muhammad ke masjid. Muhammad telah keluar ke masjid, sama kan? Sama. Namun dalam susunan kaidah bahasa Arab nih kedudukannya beda. Kalimat pertama, kalimat kedua. Yang mau kita bahas apa? Kharaja. Titik ya. Kharaja ini apa? Fiil. Fiil apa? Fiil madhi. Butuh kepada fa'il. Ada nggak setelahnya fa'il? Hah? Memang dia wajib harus ada fa'ilnya. Mesti ada fa'ilnya. Namun pertanyaannya di sini Muhammadun kharaja al masjid, ada nggak setelahnya? Karena asalnya itu fiil setelah fiil itu ada fa'ilnya. Seperti ini nih. Ya kan? Fiil, fa'il, fiil, fa'il ya kan? Nah, kalau di sini fiil setelahnya ada fa'il. Nanti antum akan banyak di kitab-kitab itu akan antum jumpai kalimat yang seperti ini. Akan jumpai. Banyak weh. Kharaja berarti nggak ada setelahnya kan? Nah, kalau semacam ini modelnya berlaku apa? Dhamir mustatir atau dhamir tersembunyi. Ya kan? Dhamir tersembunyi. Nah, pertanyaannya dhamir apa yang kita pakai ini? Yang dipakai apa? Dhamir apa? Dhamir huwa. Masya Allah. Ya. Nanti ada kalimatnya dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Ya. Dhamir tersembunyi yang ditakdirkannya, yang diinginkan yaitu, yang dikira-kira yaitu huwa di sini. Takdiruhu itu artinya yang dikira, yang diinginkan. Nanti yang dhamir mustatir itu kalau enggak huwa hiya. Itu yang lain masih jauh nanti kita pelajari. Pokoknya nanti kalau dhamir mustatir kalau enggak huwa hiya. Gimana kita tahu kalau itu huwa? Ya, atau hiya. Kalau huwa kharaja misalnya kan, atau pergi dhahaba. Kalau perempuannya kharajat. Nah, itu tandanya. Berarti kalau antum jumpai kharajat, nggak ada pelaku setelahnya. Dhamir mustatir tadiruhu ya kharaja, dhahaba, akala. Apalagi qatala, syariba, minum. Tidak ada fa'il setelahnya, maka berlaku apa? Dhamir mustatir takdiruhu huwa, karena tidak ada ta ini, ta perempuan, ta ta'nis nih. Nah, itu tandanya. Jadi cuma itu dhamir dua itu. Kalau enggak huwa hiya. Jangan antum bayangkan walaupun dhamir itu banyak, jangan antum bayangkan dhamir-dhamir yang lain. Ini terus yang dua ini. Nah, paham ya? Ini berlaku dhamir mustatir, dhamir tersembunyi takdirnya huwa atau hiya itu kapan? Kapan saya bilang tadi? Kalau setelah fiil itu tidak ada fa'ilnya. Ya? Setelahnya tidak ada fa'il. Dan cara yang lain untuk melihat apakah ada fa'il setelahnya atau tidak ya dengan arti. Kita harus tahu arti juga. Nah, ya, setelahnya ini nggak ada yang bisa jadi fa'il. Oh, ada sebelumnya nih. Kalau kita sudah mempelajari dhamir mustatir, maka kita akan bisa mengembalikan ke sebelumnya. Nah, kalau enggak berarti mana nih fa'ilnya nih? Mana nih pelakunya ini? Nah, maka terlebih dahulu kita mempelajari nahu. Paham ya? Kalau ini apa? Kharaja fi'il.
Fi'il madhi. Ya kan? Muhammadun sebagai fa'il. Apa di sini berlaku dhamir mustatir? Ini, kharaja ini. Enggak ada, dhamirnya sudah ada. Yang dimaksud fa'ilnya sudah ada setelahnya apa? Muhammadun. Maka enggak bisa kita katakan dhamir mustatir takdirhu apa? Enggak bisa, sudah ada di depan ini. Paham kan? Akala Zaidun. Telah memakan Zaid. Zaid itu sebagai apa? Sebagai fa'il. Apakah ada akala itu berlaku dhamir mustatir? Tidak. Muhammadun kharaja. Muhammadun kharaja. Kharaja fi'il. Kita bahas fi'il ya. Ada fa'il setelahnya? Tidak ada. Berarti berlaku apa? Takdirnya apa? Huwa dulu. Kalau nanti ada ta ta'nis berarti hiya. Huwa kembali ke sebelumnya apa? Muhammad. Ya. Kalau ini masih dekat ya apa? Jaraknya. Di kitab-kitab bisa jauh dia. Kharaja dhamir mustatir dari huwa, kembali ke kalimat-kalimat yang pertama nanti. Kembali ke paragraf yang pertama, kembali ke paragraf yang kedua. Bukan di belakangnya. Lebih bingung lagi kalau di kitab itu. Ya, kharaja. Mana failnya dhamir mustatir? Takdiruhu huwa. Memang karena nggak ada di depan kan? Kemudian kita cari ke belakang, mana ini yang jadi fa'il nih? Saking apa? Banyak kalimat di kitab itu kan. Nah, kalau ini kan masih gampang ini. Berarti siapa? Ya Muhammad. Nah. Kemudian secara kedudukan dia beda nih. Kharaja Muhammadun ilal masjidi, Muhammadun kharaja ilal masjidi. Kalau ini susunan apa? Susunan fi'il fa'il. Dah. Susunan fi'il fa'il karena diawali dengan fi'il. Nah, kalau yang ini susunan mubtada khabar. Kenapa mubtada? Karena isim yang diawali dengan isim. Mubtada, Muhammad nama orang boleh jadi mubtada, boleh. Ya, karena dia isim ma'rifah, boleh. Khabarnya mana? Kharaja ini, kharaja ini. Nah, ini luas sekali ini. Ya, ini nggak perlu. Walaupun kalau mau ditambah nggak apa-apa. Nah, gini bahasa Arab. Kita sudah bahas siapa fa'ilnya, kemudian dhamir apa, nanti dia secara keseluruhan dia sebagai apa, bentuk apa. Nah, Masya Allah ya. Bahasa Arab ya. Ini paham nih. Kembali ke konteks yang di ini. Nah, ini mau Anda jelaskan. Ya, ini kan wa aina Abbasun. Ini kan kalimatnya. Dan di mana Abbas? Dijawab oleh Muhammad, kharaja. Ya. Cintanya nggak bisa. Dah. Ya, ntar lagi. Nah, kharaja ini saya tanya nih. Ini bentuk apa ini? Ya, di sini bentuk fi'il. Setiap fi'il butuh kepada fa'il. Apakah setelahnya ada fi'il, ada fa'il? Tidak, maka di sini apa? Berlaku dhamir yang tersembunyi. Takdirnya apa? Kembali ke Abbas. Di mana Abbas? Kharaja, telah keluar. Dhamirnya huwa di situ. Dhamirnya huwa. Tapi dhamirnya tersembunyi ya, tidak ditampakkan. Takdirnya huwa. Takdir paham yang dikira maksudnya. Takdirnya huwa kembali ke Abbas. Nah, paham dong? Nah. Hah? Ulangi. Serius. Muhammadun aina Abbasun? Ya. Muhammadun kharaja. Telah keluar, ya kan?
Kharaja ini bentuk fi'il. Paham? Bentuk fi'il. Butuh kepada fa'il. Ada setelah kharaja fa'il? Tidak ada. Berlaku apa? Dhamir yang tersembunyi. Takdirnya kembali ke Abbas. Boleh misalnya kharaja. Dhamirnya mustatir tadiruhu huwa, kembali ke Hamid. Nggak bisa. Karena yang dimaksud di sini bukan si Hamid tapi si Abbas. Secara kalimat pun kita tahu nih secara arti. Nah, kemudian ini ada lagi. Al-mudarrisu aina dhahaba? Kemana dia pergi? Nah, ini dhahaba ini apa? Bentuk apa nih? Enggak, apa nih? Bentuk apa nih dhahaba ini? Kata kerja fi'il. Butuh kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Pelakunya? Ada selahnya? Enggak ada, berarti berlaku takdirhu kembali ke Abbas. Iya, maksudnya sih si Abbas juga. Kemana dia pergi si Abbas? Ya. Muhammadun. Nah, ini lagi. Dhahaba ilal mudiri. Dia telah pergi ke pimpinan. Mudir itu pimpinan. Mudir. Ya, mudir syarikah. Pimpinan perusahaan. Apa pimpinan perusahaan tuh? Hah? Tuan direktur. Tuan direktur. Direktur. Nah, di sini ya lagi ini dhahaba ilal mudir, dia telah pergi ke ini kat fi'il. Butuh kepada butuh dia kepada fa'il. Mesti ada fa'ilnya, enggak mungkin kata kerja sendiri tanpa ada pelaku. Dhahaba fi'il apa? Mati. Fa'ilnya ada selahnya? Ya, ilal mudir itu bukan pelakunya karena bukan mudir yang pergi. Dia yang pergi ke mudir. Ya. Dhahaba fa'il. Fi'il. Fa'ilnya tidak ada selahnya. Berarti berlaku dhamir tersembunyi. Takdirhu kembali ke Abbas lagi. Paham ya? Nah, ini di depannya coba perhatikan lagi. Wa aina dhahaba Aliyun Muhammadun dhahaba ilal mirhadhi. Nah, ini lebih jelas lagi. Guru bertanya, wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana pergi si Ali? Nah, ini saya tanya satu orang nih. Ya, untuk menguji pemahaman ya. Diacak-acak nih namanya. Atau saya tunjuk aja? Tunjuk aja. Harus kalau ditanya itu bangga sih ya. Harus bangga kalau ditanya. Biar masuk, karena belum masuk. Jadi saya aja. Iya, antum aja. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba itu bentuk apa? Apa namanya? Fi'il madhi. Butuh kepada? Ada selahnya? Ada. Mana? Ali. Ada Ali, ahsan. Ingat harokatnya dhammah. Yang pergi siapa di sini? Ali. Apakah di sini berlaku dhamir mustatir? Dhamir tersembunyi? Tidak, karena setelah fi'il sudah ada fa'ilnya, nggak perlu mustatir lagi. Sudah. Muhammadun dhahaba ilal mirhadhi. Dia telah pergi ke toilet. Nah, yang kedua, dhahaba. Ini bentuk apa? Fi'il. Fa'ilnya mana? Ada selahnya? Nggak ada. Maka berlaku Dhamir tersembunyi. dhamir mustatir. Takdirnya kembali ke Ali. Ahsan. Ali mudzakkar muannats? Mudzakkar. Kan dhamirnya huwa. Berarti paham nih, udah paham ya? Iya, ini kita sudah masuk pembahasan baru. Ini pas waktunya ya. Kita pas jelaskan ini nih.
Jangan lupa catat ya. Paham tuh? Akbar paham? Sudah paham? Yang Aina, Yaban, Swin, Hindi. Kalau kita tanya yang dekat-dekat juga pakai ini juga. Maksudnya? Nggak perlu luar negeri. Oh, kampung-kampung di boleh. Huwa min Grugo misalnya. Ya Grugo, jangan karena huruf jar. Huwa min Grugi. Huwa dari Lok Sumawe, huwa min Lok Sumawe. Jangan dipersulit, jangan takalluf. Huwa min Lok Sumawi. Itu ya nisbah namanya. Nisbat ke Sunda. As-Sundawi. Sunda aja. Sundawi itu nisbatnya. Sini orang Cina nisbat ke negaranya. Hindi orang India. Ashi orang Aceh. Maidani orang Kalau pakai shot, laku manusia misalnya. Al-Ashi. Boleh. Dan biasa pun nama-nama terakhir tuh lakop tuh memang nama yang tempat yang ma'ruf, tempat misalnya kabupaten tuh yang inilah. Jangan kampung-kampung pelosok pun disebut, susah nanti. Karena kampung pelosok tuh agak aneh kalau kita harapkan ya. Seperti yang anak-anak sebutkan tuh berapa minggu lalu itu. Simpang Kameng, Simpang Kamingi. Susah itu. Sebutkan aja daerah yang tempat yang umumnya. Matang, Al-Mataji, Al-Biruni, Banda Aceh, Al-Ashi, nggak perlu sebut bandanya. Medan. Banyak nih. Dialog ini tadi Pak, dia menjawab ana minal jaban. Ya. Konteks dia jawab jawabannya apa? Mungkin dalam kelas atau apa? Wallahu alam di dalam kelas, bisa jadi di luar kelas. Dia nyebut negaranya. Asal orang. Siapa itu dari mana? Dia dari Jepang. Dari mana negara? Enggak, bisa jadi nanti ada konteksnya dari yang dimaksud negara atau tempat dia sebelumnya dari mana? Apakah dari kamar mandi? Nah, tergantung ininya. Tapi kalau ini tempat negaranya. Sudah ya? Penting ini udah paham ya yang fi'il ya. Kita cukupkan. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.